Kami sudah menjual rumah itu seharga 7 miliar. Dan ini bagianmu, 10 juta. Ambil, dan pergi sekarang. Suaranya, istriku sedingin es. Menghancurkan setahun pernikahan kami. Aku menatap amplop itu. Lalu wajahnya yang kini penuh kemenangan. Bersama pria asing di sampingnya. Mereka pikir aku hancur. Mereka tidak tahu aku sudah menyiapkan suatu kejutan. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Aku masih ingat jelas pagi itu, pagi di hari Jumat, yang seharusnya menjadi awal dari akhir pekan yang santai. Aku duduk di sofa kulit coklat kesayanganku. Sofa yang kubeli khusus karena bentuknya yang pas menopang punggung setelah seharian bekerja. Udara di ruang tengah terasa sejuk berkat AC sentral. Tapi ada kehangatan yang berasal dari dapur. Itu adalah kehangatan Lisa. Lisa sedang membuat kopi. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling langsung menyeruak. Bercampur sedikit dengan wangi vanila dari lilin aromaterapi yang selalu ia nyalakan. Wanginya menangkan dan menyejukkan. Persis seperti senyum yang ia berikan padaku setiap pagi. Senyum itu yang selalu membuatku merasa bahwa segala kerja keras dan penatku terbayar lunas. Aku memegang tablet di tangan, berpura-pura serius membaca berita ekonomi pagi itu. Padahal, sesekali mataku mencuri pandang ke arah dapur, menikmati siluet tubuh Lisa yang ramping bergerak gesit di antara kompor dan pantry. Sayang, kopi sudah siap. Seru Lisa riang dari dapur. Suaranya selalu terdengar seperti melodi ringan. Suara yang membuat rumah sebesar ini terasa hidup. Aku meletakkan tablet. Dan saat Lisa berjalan ke arahku, membawa 2 cangkir porselen putih. Mataku bertemu dengannya. Dia memakai gaun sutra tipis berwarna peach. Rambut coklat panjangnya diikat asal-asalan, tapi tetap terlihat mempesona. Terima kasih sayang, kataku sambil menerima cangkirku. Aku menyesap kopi itu. Buatku rasanya sempurna. Tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis. Seperti racikan yang hanya diketahui oleh Lisa. Dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku. Keheningan yang nyaman menyelimuti kami. Aku merasakan detak jantungnya yang teratur di dekatku. Dan semua terasa sangat benar. Tidak ada alarm, dan tidak ada tanda bahaya. Aku teringat rencana kami. Liburan ke Bali minggu depan. Kami sudah memesan villa tepi pantai yang indah, yang jauh dari keramaian, persis seperti yang Lisa inginkan. Aku ingat betapa bersemangatnya dia saat kami memilih tanggal dan melihat foto-foto villa itu di internet. Dia bahkan sudah membeli beberapa baju renang baru khusus untuk perjalanan ini. Kebahagiaannya terlihat begitu murni, begitu nyata, hingga mustahil bagiku membayangkan ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua itu. Minggu depan kita jadi ke Bali kan? Aku sudah mengajukan cuti, dan semua urusan pekerjaan sudah kuberikan ke tangan asistenku. Tanyaku, hanya untuk memastikan. Aku memiringkan kepala. Mencium puncak kepalanya, Lisa mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata coklat madunya yang lebar. Tentu David. Kenapa bertanya? Semuanya sudah aku siapkan. Tiket, reservasi, bahkan aku sudah mencari tahu tempat makan malam romantis yang paling bagus di sana. Dia menjawab dengan antusias, seolah dia benar-benar menantikan perjalanan itu sama sepertiku. Saat itu, aku hanya melihatnya sebagai seorang istri yang telaten dan peduli. Aku mengangguk dan merasa damai. Aku memeluk bahunya. Merasa bangga memiliki wanita seperti dia di sisiku. Kami baru menikah setahun. 1 tahun penuh dengan postingan media sosial yang dipenuhi foto-foto mesra, makan malam mewah, dan liburan singkat. Pernikahan kami adalah gambaran ideal bagi banyak teman dan kenalan. Mereka semua iri dengan keharmonisan yang kami tunjukkan. Lisa adalah wanita yang dicintai banyak orang, tapi dia memilihku, atau begitulah yang kupikirkan. Bagiku Lisa adalah segalanya. Dia adalah pelabuhan terakhir setelah bertahun-tahun aku berjuang membangun karier di bidang properti. Aku mendirikan beberapa perusahaan, mengelola proyek besar, dan menghasilkan banyak uang. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan, tapi satu hal yang tak bisa kubeli, cinta sejati. Dan ketika Lisa datang, dengan sikapnya yang sederhana, aku yakin
Dia adalah jawaban dari pencarianku. Kami tinggal di rumah ini, rumah yang kurancang sendiri. Rumah dengan gaya minimalis modern, 3 lantai, kolam renang di halaman belakang yang ukurannya pas untuk berenang santai di sore hari, dan sebuah taman kecil yang selalu Lisa rawat dengan bunga mawar putih kesukaannya. Lokasinya di Menteng, kawasan yang nilai propertinya terus meroket. Aku menghabiskan waktu 5 tahun untuk merancang dan membangun rumah ini. Setiap bata, setiap panel kayu, setiap ubin marmer adalah hasil dari keringat dan keputusan pribadiku. Aku tahu persis nilainya. Terakhir kali, aku mengurus asuransi aset. Nilainya berada di kisaran 7 miliar rupiah. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah simbol dari masa mudaku yang kuhabiskan bekerja tanpa henti. Malam itu setelah kami menghabiskan waktu, minum kopi dan berbicara tentang hal-hal ringan, aku harus kembali ke kantor sebentar untuk mengurus berkas mendesak. Aku mencium kening Lisa, yang saat itu sedang merapikan cangkir. Aku tidak pulang cepat. Jangan menungguku untuk makan malam ya, kataku. Hati-hati David, jawabnya sambil tersenyum. Senyum itu terasa begitu tulus. Aku tidak tahu saat aku pergi, Lisa tidak sedang merapikan dapur. Dia mungkin sedang merapikan rencananya. Rencana keji yang sudah disusun rapi, yang akan menghancurkan kehidupanku di rumah itu dalam waktu kurang dari 12 jam. Aku benar-benar tidak menyangka aku mencintainya. Dan dia ternyata hanyalah seorang aktris yang sangat berbakat, yang menjadikan rumah senilai 7 miliar itu sebagai panggung sandiwaranya yang terakhir. Aku melangkah keluar dari gerbang, meninggalkan Lisa di dalam, tanpa sedikit pun firasat bahwa itu adalah pagi terakhir, di mana aku bisa menyebut rumah itu sebagai milikku sepenuhnya. Pagi itu, Jumat yang cerah, adalah awal dari pengkhianatan yang dingin. Aku mengendarai mobilku menuju kantor, melewati kemacetan Jakarta yang padat. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya fokus pada jalanan. Ada sedikit rasa ganjal yang mengambang di benakku sejak semalam. Bukan karena Lisa, bukan karena pekerjaan, melainkan karena selembar kertas yang kulihat di meja kerjaku. Itu adalah nota pembayaran. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan nota-nota kecil, tapi yang ini menarik perhatianku karena logonya. Itu adalah logo sebuah kantor notaris yang cukup besar dan terkenal. Kantor yang jarang aku gunakan jasanya kecuali untuk transaksi properti skala besar. Aku mengambil nota itu dan melihat tanggalnya, tanggal hari Rabu, 2 hari yang lalu. Pembayaran untuk biaya konsultasi dan pengurusan dokumen. Nominalnya cukup signifikan. Aku sempat bertanya pada Lisa semalam, sesaat sebelum tidur, tentang nota itu. Aku tidak ingin menuduh, hanya ingin memastikan apakah ada urusan properti atau legal yang dia tangani tanpa sepengetahuanku. Kami memiliki rekening terpisah untuk pengeluaran pribadi, tetapi rekening utama rumah tangga dan aset selalu kami bahas bersama. Lisa saat itu hanya menjawab dengan santai, nyaris tanpa jeda, "Oh, itu tagihan untuk berkas proyek amal yang mau aku dirikan Fit. Kamu ingat kan? Aku pernah bilang mau bantu yayasan anak yatim. Aku butuh bantuan legal untuk pembentukan yayasannya, biar profesional." Notaris itu terkenal bagus, jelasnya sambil membalikan badan, memelukku erat, dan mencium pipiku. Penjelasannya terdengar masuk akal, dan sentuhannya yang hangat berhasil mengalihkan fokusku. Aku terlalu lelah untuk mendebat atau menyelidiki lebih jauh. Aku langsung tertidur. Namun saat ini di tengah perjalanan menuju kantor, aku kembali memikirkan nota itu. Lisa memang pernah membicarakan tentang yayasan, tapi itu sudah lama, dan dia tidak pernah menunjukkan kemajuan apapun. Dan notaris itu, mereka adalah spesialis dalam akta jual beli properti bernilai tinggi, bukan sekadar urusan pendirian yayasan. Insting bisnisku yang sudah terlatih bertahun-tahun untuk mendeteksi anomali dalam setiap transaksi mulai berbisik. Bisikan itu menyuruhku untuk waspada. Aku tiba di kantor, langsung menuju ruanganku. Aku memanggil sekretarisku Rita, yang sudah bekerja denganku selama 8 tahun. Rita sangat loyal, teliti, dan tahu persis setiap aset dan urusan pribadiku. "Rita, tolong bantu aku cari tahu tentang transaksi atau pengurusan dokumen yang melibatkan nama Lisa. Apa saja, dan khususnya hubungi kantor notaris nama yang dinota, dan minta laporan detail konsultasi mereka 2 hari yang lalu," pintaku tanpa menjelaskan alasannya. Aku hanya berkata bahwa ini adalah audit internal mendadak yang biasa kulakukan. Rita tampak terkejut, tapi tidak bertanya. Dia hanya mengangguk dan segera melaksanakan perintahku. Sementara Rita sibuk di luar, aku duduk di balik mejaku. Pikiranku tidak bisa lepas dari Lisa. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri
bahwa ini hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Hubungan kami baik-baik saja. Dia baru saja membuatkan kopi terbaik di dunia untukku. Kami akan ke Bali minggu depan. Semuanya sempurna. Namun semakin aku merasionalisasi, semakin kuat rasa tidak nyaman itu menghimpit dadaku. Ada sesuatu yang janggal dalam cara Lisa menjawab pertanyaanku semalam. Terlalu cepat, terlalu meyakinkan, dan sentuhannya yang biasanya membuatku tenang. Semalam terasa seperti upaya pengalihan isu. Aku mulai menghubungkan titik-titik kecil yang selama ini kuabaikan karena terlalu sibuk dan terlalu cinta. Aku ingat bulan lalu, Lisa pernah meminta semua salinan dokumen penting rumah, termasuk sertifikat tanah dan akta perkawinan, dengan alasan ingin menyusun safe deposit box baru agar lebih terorganisir. Aku memberikannya tanpa ragu. Kemudian minggu lalu, dia mendadak ingin mencetak kartu nama baru untukku, dan meminta tanda tanganku di beberapa kertas kosong untuk keperluan desain grafis dan izin cetak. Aku lagi-lagi memberikan tanda tangan itu dengan mata tertutup, karena percaya penuh pada istriku. Semua itu secara terpisah, tampak tidak berbahaya. Tapi saat digabungkan dengan nota notaris dan rencana perjalanan Bali yang terasa seperti pengalihan perhatian besar-besaran, aku mulai melihat sebuah pola yang mengerikan. Apakah Lisa sedang memanfaatkanku? Mengingat kekayaan yang aku miliki, skenario terburuk selalu mungkin terjadi. Meskipun aku selalu menepisnya jauh-jauh. Aku meraih telepon dan mencoba menelepon Lisa, hanya untuk mendengar suaranya dan menghilangkan kecurigaan bodoh ini. Tapi teleponnya mati, dan itu tidak biasa. Lisa selalu memastikan ponselnya menyala, terutama di jam kerja. Karena dia tahu, aku mungkin menelepon untuk makan siang bersama. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Aku menenangkan diri, mencoba bernapas perlahan, menyadari bahwa kecurigaanku mulai menjadi paranoid. Mungkin baterainya yang habis. Tepat saat aku meletakkan telepon, Rita masuk. Wajahnya tampak tegang. Sorot matanya yang biasanya ramah kini dipenuhi kekhawatiran yang sama sekali tidak bisa ia sembunyikan. Dia meletakkan sebuah map tipis di mejaku. Pak David, saya sudah cek ke kantor notaris itu. Laporan konsultasi 2 hari yang lalu. Itu bukan tentang yayasan, Pak, katanya. Suaranya pelan dan hati-hati. Aku menarik map itu, lalu membuka isinya. Di sana ada salinan formulir konsultasi. Judulnya jelas, tercetak tebal. Pengurusan akta jual beli properti Blok H5. Menteng, Blok H5 adalah kode rumah kami. Jantungku seketika mencelos. Aku tidak perlu membaca detailnya lebih lanjut. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Dan itu jauh lebih buruk dari sekadar kecurigaan. Pengkhianatan itu nyata. Dan itu sedang terjadi. Tepat saat aku duduk di kantor ini, ratusan meter dari rumah kami yang damai. Aku mendorong napas keluar dengan paksa, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba ingin merusak ketenangan ruanganku. Ini bukan lagi soal duga-duga. Ini adalah fakta yang tertulis di atas kertas formal, disahkan oleh institusi hukum. Lisa, istriku, sedang mengurus penjualan rumah kami. Aku menatap Rita yang berdiri diam dengan wajah penuh simpati. Dia tahu, tanpa aku harus bicara, bahwa dokumen ini adalah pukulan telak. Kapan transaksi ini dijadwalkan selesai? Tanyaku. Suaraku terdengar dingin dan bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang mendidih. Aku harus tetap tenang. Emosi tidak boleh mengambil alih. Aku adalah David, seorang pengusaha yang terbiasa menghadapi krisis bernilai jutaan. Tapi kali ini, krisis ini datang dari tempat yang paling tak terduga. Hatiku sendiri. Rita melihat ke laporan itu lagi. Di sana tertulis, penandatanganan akta final dijadwalkan hari ini, Pak. Jam 2 siang. Dan ada keterangan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan semua. Termasuk surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bapak. Surat kuasa khusus. Tanda tangan di kertas kosong yang kumaksudkan untuk kartu nama baru. Sekarang aku mengerti. Semua langkahnya diatur dengan presisi. Seolah dia sudah merencanakan ini sejak lama. Mungkin bahkan sebelum kami menikah. Semua cinta, semua senyum, semua kopi manis, hanyalah alat untuk mendapatkan akses ke propertiku. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa dikhianati hingga ke tulang sumsum. Tapi rasa bodoh itu segera berubah menjadi tekad baja. Rita, terima kasih. Ini sangat penting. Tolong simpan rahasia ini. Jangan sampai ada yang tahu. Bahkan asisten pribadiku yang lain, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Perintahku. Nada bicaraku kembali normal. Aku harus terlihat normal.
Aku tidak boleh membiarkan Lisa atau siapapun yang terlibat tahu bahwa aku sudah tahu rencananya. Waktu adalah segalanya. Setelah Rita pergi, aku bersandar di kursi. Aku memejamkan mata sebentar, membiarkan semua rasa sakit itu mengendap. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupku. Rasa sakit karena melihat 1 tahun kebahagiaan kami hanyalah kebohongan. Tapi aku tidak punya waktu untuk tenggelam dalam kesedihan. Aku tahu pasti Lisa tidak sendiri merencanakan ini. Pasti ada orang lain yang membantunya. Mungkin kekasihnya. Aku harus segera bertindak. Aku harus memastikan bahwa ketika mereka berpikir mereka menang, justru disitulah mereka kalah total. Sejak awal, aku merasa ada yang aneh. Aku tidak pernah 100% percaya pada siapapun. Bahkan pada Lisa. Meskipun aku sangat mencintainya. Itu adalah sifat alamiah seorang pengusaha besar. Selalu ada rencana B, rencana C, dan pengamanan aset. Perkawinan adalah kontrak. Dan sebagai seorang profesional, aku tahu betul bagaimana cara melindungi asetku dari celah-celah hukum. Beberapa bulan lalu, saat kami sedang memperbarui asuransi rumah, dan aku harus mengurus berbagai dokumen pajak properti, aku mengambil langkah yang sangat diam-diam. Aku menyalurkan kepemilikan rumah mewah di Blok H5 itu, secara legal dan formal, ke bawah sebuah entitas bisnis yang baru kubentuk. Sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang manajemen aset dan properti. Aku adalah satu-satunya pemegang saham utama di PT itu. Tapi secara hukum, rumah itu sudah bukan atas nama pribadi David, melainkan atas nama PT Surya Agung Property. Aku memanggil pengacaraku Bimo, melalui sambungan pribadi yang terenkripsi. Bimo adalah pengacara lama, teman baikku sejak kuliah, dan dia sangat tahu bagaimana cara kerja dunia bisnis yang penuh tipu muslihat. Bimo, aku butuh bantuanmu. Cek registrasi properti di Menteng Blok H5. Aku curiga ada upaya penjualan ilegal, kataku langsung. Bimo yang sudah terbiasa dengan nada bicaraku yang serius, segera menanyakan detailnya. Setelah aku memberikan rinciannya, termasuk nama notaris yang terlibat, Bimo terdiam sejenak. David, aku akan cek status registrasinya sekarang. Tapi setauku transfer kepemilikan ke PT-mu sudah selesai 3 bulan lalu kan? Jadi secara hukum, sertifikat atas nama Lisa atau dirimu pribadi seharusnya sudah tidak berlaku lagi untuk penjualan. Jelasnya. Aku tahu Bimo. Tapi aku curiga mereka memalsukan dokumen. Dan lebih buruk lagi, mereka menggunakan koneksi untuk mempercepat proses di notaris. Mungkin mereka menggunakan sertifikat yang lama. Aku ingin kau melakukan 2 hal, ujarku dengan penuh perhitungan. Apa itu Fit? Tanya Bimo. Pertama, segera hubungi notaris yang bersangkutan. Tapi jangan tunjukkan bahwa aku tahu rencana ini. Minta mereka memverifikasi ulang keabsahan sertifikat hak milik rumah itu. Mereka akan menemukan bahwa sham yang mereka proses ternyata adalah sham kosong, karena kepemilikan sudah di tangan PT-ku. Ini akan menimbulkan kebingungan dan penundaan, jelasku. Lalu yang kedua, aku ingin kau segera mendatangi kantor salah satu direktur utama di kantor notaris itu. Dia adalah temanku Tony. Aku juga salah satu investor utama di perusahaan notaris itu Bimo. Aku ingin Tony segera memasukkan jebakan hukum. Aku ingin transaksi jual beli yang dilakukan Lisa hari ini berjalan seolah-olah berhasil. Tapi uang hasil penjualan itu, pastikan itu tidak sah. Aku ingin mereka mengambil umpan itu Bimo. Biarkan mereka berpikir mereka sudah mendapatkan 7 miliar itu, kataku. Senyum tipis yang dingin mulai terukir di bibirku. Ini bukan lagi sekadar membatalkan penjualan. Ini adalah pembalasan yang terencana sempurna. Aku tahu bahwa Lisa, dan mungkin bersama kekasihnya itu, pasti mengincar uang tunai. Bukan hanya sekadar transfer bank yang mudah dilacak. Dan disinilah, aku akan bermain dengan kendaliku atas perusahaan notaris tersebut. Sangat mudah bagiku untuk memastikan bahwa uang transfer yang mereka terima adalah dana palsu. Dana yang hanya tampak di layar bank, tapi tidak bisa ditarik. Atau, jika tunai, itu adalah uang palsu terbaik di dunia. Biarkan mereka lari membawa uang itu. Dan biarkan aku yang melaporkan uang palsu itu ke pihak berwajib. Saat ini, jam masih menunjukkan pukul 10 pagi. Aku punya waktu 4 jam sebelum Lisa dan kekasihnya merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu. Sementara mereka sibuk mengurus dokumen palsu. Aku sudah menyiapkan jebakan yang jauh lebih dalam. Aku tidak akan hanya membatalkan penjualan. Aku akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Termasuk kebebasan mereka, aku meraih tabletku lagi. Kali ini aku tidak membaca berita ekonomi. Aku mencari foto-foto Lisa di media sosial, mencoba menemukan petunjuk tentang siapa pria yang menjadi selingkuhannya. Aku harus tahu siapa musuh yang kucari,
Aku membuka folder foto pernikahan kami. Lisa tampak tersenyum, berbalut gaun pengantin putih. Aku melihat diriku di foto itu, tampak tulus dan bahagia. Perasaan sakit itu kembali menusuk. Tapi kali ini, aku menggunakannya sebagai bahan bakar. Pengkhianatanmu akan menjadi kekalahan terbesarmu, Lisa. Aku menutup folder itu dan segera beralih ke tugas penting. Mencari tahu siapa musuhku. Siapa pria yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba mencuri rumahku. Aku sudah lama memasang mata-mata. Bukan mata-mata sungguhan, melainkan perangkat lunak pelacak yang sangat canggih. Sebagai pengusaha yang bergelut di dunia teknologi dan properti, aku tahu persis betapa mudahnya melacak jejak digital seseorang. Sejak aku mulai curiga dengan panggilan telepon rahasia dan kepergian Lisa yang aneh beberapa bulan lalu, aku sudah menginstal aplikasi pelacak pada ponselnya, yang berfungsi mengirimkan salinan log komunikasi dan lokasi secara berkala ke server pribadiku. Lisa tidak pernah menyadari apapun, karena dia terlalu sibuk dengan rencananya sendiri. Aku mengakses log komunikasi Lisa selama 3 bulan terakhir. Ada satu nomor yang muncul berulang kali, dengan intensitas yang sangat tinggi, terutama pada malam hari, dan saat aku sedang pergi keluar kota. Nomor itu tidak terdaftar di kontak Lisa. Dia menyimpannya sebagai asisten toko roti. Aku menyeringai tipis. Toko roti macam apa yang harus ditelepon 20 kali dalam sehari? Aku segera mengirimkan nomor itu kepada tim IT kepercayaanku yang berbasis di luar negeri, meminta mereka untuk segera melacak identitas pemilik dan riwayatnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Laporannya sudah masuk. Pria itu bernama Reno Aditama, bukan nama yang asing di kalangan elit tertentu. Dia bukan pengusaha sukses, juga bukan tokoh penting. Dia adalah seorang konsultan gaya hidup. Dalam bahasa yang lebih jujur, dia adalah pria tampan, pandai bicara, dan sangat mahir memikat wanita kaya yang kesepian atau sedang mencari pelarian. Dia adalah gigolo kelas atas, tapi selalu menyamar sebagai personal trainer atau perencana keuangan. Riwayatnya menunjukkan jejak-jejak buruk. Reno pernah tersangkut kasus penipuan kecil di Bali, dan dia dikenal punya utang di mana-mana karena gaya hidupnya yang sangat mewah, yang jauh melebihi penghasilannya yang sebenarnya. Dia adalah predator yang mencari mangsa berupa aset, bukan cinta. Dan kini mangsanya adalah Lisa, yang ironisnya juga sedang memburuku. Mereka adalah pasangan sempurna dalam kebohongan. Penemuan ini tidak mengejutkanku. Itu hanya memperkuat keyakinanku bahwa Lisa tidak bertindak sendirian. Dia pasti dihasut dan dibantu oleh Reno, yang melihat rumah 7 miliar itu sebagai tiket emas menuju kebebasan utang. Aku menatap layar. Gambar Reno yang berpose selfie dengan latar belakang pantai mahal terpampang jelas. Matanya tampak kosong, hanya memancarkan kesombongan yang rapuh. Aku kembali menelepon Bimo. Bimo, aku tahu siapa dia. Namanya Reno Aditama. Dia akan berada di notaris jam 2 nanti, bersama Lisa. Pastikan jebakanmu berjalan mulus. Fokus pada uangnya. Tekanku, jebakan uang sudah kusiapkan fit. Karena mereka memaksa agar dana harus cair secepatnya hari ini, dan ini yang aneh. Mereka menuntut sebagian besar harus berupa transfer antar bank ke bank kecil yang kurang terawasi. Kami akan memberikan apa yang mereka mau. Jelas Bimo, kami sudah membuat transfer bayangan dengan bantuan Tony. Mereka akan melihat angka 7 miliar itu masuk ke rekening mereka. Tapi itu adalah dana beku. Tidak bisa ditarik. Dan yang lebih penting, dana itu berasal dari rekening bank yang akan segera dilaporkan sebagai phishing atau transaksi ilegal. Aku mengangguk puas. Bagus. Dan bagaimana dengan uang tunai? Mereka meminta uang muka tunai sebesar 1 miliar rupiah untuk menutupi biaya operasional dan hadiah pernikahan mereka. Uang tunai itu sudah kami siapkan juga, kata Bimo. Ada jeda sejenak dalam suaranya. Itu adalah cetakan uang palsu yang kualitasnya sangat tinggi fit. Bahkan di bawah lampu ultraviolet pun. Jika tidak sangat teliti sulit dibedakan, Tony bilang, uang itu sudah disiapkan untuk operasi penangkapan lain, tapi akan kita gunakan untuk kasus ini. Aku tersenyum dingin. Rencana ini mulai terasa kejam, tapi aku pantas mendapatkannya. Mereka ingin uangku, aku akan memberikannya. Tapi uang itu akan menjadi bom waktu di tangan mereka. Aku membiarkan mereka membawa uang tunai palsu itu, dan melihat angka palsu di rekening bank mereka. Mereka akan merasa kaya raya selama beberapa jam sebelum kenyataan menampar wajah mereka. Dan langkah yang terakhir, kataku, begitu penandatanganan selesai, dan mereka sudah menerima uangnya, Tony harus melaporkan 2 hal secara terpisah.
Pertama, laporan mendesak tentang upaya pemalsuan dokumen properti. Dengan dalih bahwa notaris baru menyadari ada kejanggalan dalam sham yang diajukan Lisa. Kedua, laporan rahasia kepada Satuan Tugas Khusus Anti Pencucian Uang dan Pemalsuan Uang tentang penemuan uang tunai palsu dengan jumlah signifikan yang digunakan dalam transaksi properti di notaris hari ini. Kenapa harus melaporkan dua hal, Fit? Tanya Bimo. Karena aku ingin mereka tertangkap basah, Bimo. Jika mereka ditangkap hanya karena pemalsuan dokumen, mereka masih bisa menyangkal dan mungkin lolos dengan jaminan. Tapi jika mereka tertangkap karena memiliki uang palsu dalam jumlah besar, terutama yang mereka bawa untuk bulan madu mereka, itu akan menjadi kejahatan federal yang sangat serius. Aku ingin mereka menghabiskan waktu lama untuk merenungkan pengkhianatan ini. Dan ini akan jauh lebih cepat jika ditangani oleh tim khusus. Jelasku. Aku melihat jam di dinding, pukul 12.30 siang. Waktu makan siang. Aku tahu Lisa pasti sudah berangkat menuju notaris. Mungkin dengan Reno di sampingnya. Membayangkan kehidupan mewah mereka, aku mengambil jaketku. Bersiap-siap untuk meninggalkan kantor, tapi aku tidak pergi ke notaris. Aku pergi ke lokasi yang sudah aku siapkan sejak pagi. Aku harus memastikan bahwa ketika mereka menendangku keluar dari rumah di Menteng, aku sudah berada di tempat yang aman, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Lisa dan Reno. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur, atau bahkan curiga bahwa aku sudah tahu. Mereka harus tetap yakin bahwa David adalah suami bodoh yang sibuk bekerja, yang mudah dibohongi, hingga detik terakhir. Aku ingin kejutan itu menjadi milikku sepenuhnya. Aku berjalan keluar, meninggalkan kantor yang sunyi, menuju tahap akhir dari rencana pembalasanku. Aku harus memastikan bahwa ketika mereka menendangku keluar dari rumah di Menteng, aku sudah berada di tempat yang aman, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Lisa dan Reno. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur, atau bahkan curiga bahwa aku sudah tahu. Mereka harus tetap yakin bahwa David adalah suami bodoh yang sibuk bekerja, yang mudah dibohongi, hingga detik terakhir. Aku ingin kejutan itu menjadi milikku sepenuhnya. Aku berjalan keluar, meninggalkan kantor yang sunyi, menuju tahap akhir dari rencanaku. Tujuan pertamaku bukanlah rumah di Menteng, melainkan sebuah apartemen studio di kawasan Kebayoran Baru. Aku membelinya setahun lalu, bukan sebagai investasi properti, melainkan sebagai tempat persembunyian kecil. Apartemen itu sengaja kubeli atas nama perusahaan konsultan keuanganku yang lain. Tidak ada kaitannya dengan PT Surya Agung Property, dan kuncinya hanya kumiliki aku seorang. Lisa tidak pernah tahu tentang tempat ini. Kami terlalu fokus pada kemewahan rumah besar kami, sehingga Lisa pasti berpikir David tidak akan pernah mau tinggal di tempat sekecil itu. Aku tiba di sana sekitar pukul 1 siang. Aku hanya membawa satu koper kecil berisi beberapa pakaian, laptop pribadiku yang paling rahasia, dan beberapa dokumen identitas penting. Semua barang berharga lain, perhiasan, jam tangan mahal, dan dokumen keuangan asli, sudah kuamankan ke safe deposit box bank sebulan lalu. Tepat setelah aku memindahkan sertifikat rumah ke nama PT, aku sudah menduga, jika ada pengkhianatan, itu pasti akan melibatkan aset fisik di rumah. Aku tidak meninggalkan apapun yang benar-benar bernilai untuk mereka curi. Apartemen ini sunyi, bersih, dan sangat fungsional. Jendela besarnya menghadap ke pemandangan kota yang padat, tapi di dalamnya terasa damai. Aku duduk di sofa, menyalakan televisi, tapi tidak benar-benar menonton. Aku hanya menunggu kabar dari Bimo, dan menunggu Lisa pulang untuk menjalankan babak terakhir sandiwaranya. Aku harus memastikan reaksiku nanti sore terlihat sangat otentik. Kaget, marah, dan hancur. Agar sandiwara ini berhasil, aku harus kembali ke rumah Menteng itu sore hari, tepat pada waktunya. Pukul 14.15 WIB. Ponsel pribadiku berdering. Itu adalah Bimo. Aku mengangkatnya segera. Sudah selesai, Fit. Mereka baru saja keluar dari notaris. Lapor Bimo terdengar lega. Bagaimana reaksinya? Tanyaku. Sangat bahagia, Fit. Lisa hampir menangis haru saat tanda tangan selesai. Dia memeluk pria bernama Reno itu di depan Tony. Mereka benar-benar yakin sudah mendapatkan rumah 7 miliar itu. Cerita Bimo. Uang transfer sudah masuk ke rekening Reno. Dan uang tunai 1 miliar sudah ada di tas tangan Lisa. Dana beku dan uang palsu yang sempurna. Gumamku. Tony sekarang sedang memproses laporan ke kepolisian, Fit. Dia akan mengirim 2 laporan terpisah. Sesuai instruksimu. Laporan pemalsuan dokumen akan didahulukan sekitar jam 4 sore untuk menimbulkan kepanikan awal.
Laporan uang palsu akan menyusul 1 jam kemudian. Ke tim khusus yang menangani kejahatan finansial, kata Bimo. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Sudah jam 4 sore, aku harus berada di rumah sebelum itu, agar aku bisa menanggapi kabar buruk yang akan dibawanya. Aku ingin Lisa melihatku dalam kondisi terpuruk sebelum dia sendiri yang terpuruk. Terima kasih Bimo. Aku akan meneleponmu lagi nanti malam. Sekarang aku harus kembali ke sarang singa, kataku. Mengakhiri panggilan, aku menarik napas panjang. Sudah waktunya untuk berdandan. Berdandan menjadi David, suami yang terpuruk dan dikhianati. Aku meninggalkan apartemen studio itu dan mulai mengemudi kembali ke Menteng. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Dalam hati, aku menyusun skenario. Bagaimana aku harus bersikap? Aku tidak boleh meledak. Aku harus tampak syok. Aku harus tampak terluka. Jika aku bereaksi terlalu marah, Lisa mungkin curiga bahwa aku sudah tahu. Reaksi yang paling meyakinkan adalah kesedihan yang mendalam dan keterkejutan yang nyata. Saat aku tiba di area rumah kami, aku sengaja memarkir mobil agak jauh, agar aku bisa berjalan kaki masuk. Aku ingin penampilan berjalan kakiku terlihat lelah, seperti pria yang baru pulang kerja setelah hari yang panjang dan buruk. Aku mengatur ekspresiku, menarik sudut bibir ke bawah, membiarkan sedikit kelelahan tampak di mataku. Aku bahkan mengeluarkan ponselku dan berpura-pura sedang mendapat telepon yang sangat menyusahkan. Aku membuka gerbang rumah dengan kunci sidik jari. Yang anehnya masih berfungsi. Mungkin Lisa belum sempat mengganti sistem keamanan. Bau rumah langsung menyergapku. Bojang sama bau kopi dan vanila. Tapi kini terasa berbeda. Aroma itu terasa palsu, seperti tiruan murahan. Aku menemukan Lisa dan Reno di ruang tengah. Mereka duduk bersebelahan di sofa yang sama di tempat aku duduk tadi pagi. Dengan cangkir kopi yang sudah kosong di meja, tapi kali ini situasinya jauh dari damai. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Reno merangkul bahu Lisa dengan posesif. Di meja kopi, ada 2 tas tangan mewah. Yang salah satunya terlihat berisi sesuatu yang padat dan tebal. Pasti uang tunai palsu 1 miliar itu. Mereka menoleh ke arahku. Wajah Lisa yang tadinya berseri-seri langsung berubah tegang. Wajah Reno tampak arogan dan puas. Dia menatapku seolah aku adalah serangga yang baru saja dia injak. David, sapa Lisa. Nadanya dingin dan tanpa emosi. Jauh berbeda dari pagi tadi. Di matanya tidak ada lagi rasa cinta. Hanya kepuasan yang sinis. Aku tahu sekaranglah saatnya. Inilah momen yang aku nantikan. Waktunya sandiwara David dimulai. Aku meletakkan tas kerjaku di lantai dengan suara yang sedikit keras. Menarik perhatian mereka berdua, aku membiarkan tubuhku terlihat lunglai. Seolah aku baru saja melewati hari terberat. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Lisa yang selama setahun ini tidur di sampingku, kini duduk nyaman di pelukan pria lain. Dan Reno, pria asing yang menjadi parasit dalam rumah tanggaku, menatapku dengan tatapan meremehkan yang sulit kutahan untuk tidak kujawab dengan pukulan. Namun aku harus ingat naskahnya. Keterkejutan dan kehancuran. Apa yang sedang terjadi di sini, Lisa? Aku sengaja membiarkan sedikit kepanikan dan kebingungan terpancar dari wajahku. Lisa hanya tersenyum. Senyum yang memuakkan dan penuh kemenangan. Dia melepaskan diri dari Reno, berdiri tegak, dan berjalan beberapa langkah ke arahku. Dia terlihat percaya diri, seolah dia adalah ratu di istananya. Padahal, dia hanya seorang penipu yang percaya diri. Sudah waktunya kamu tahu, Fit. Sudah berakhir, ucapnya. Suaranya kini lantang tanpa ragu. Aku tidak pernah mencintaimu. Pernikahan ini hanya akting. Aku perlu akses ke asetmu. Dan kamu terlalu buta oleh cinta sehingga mudah sekali dibodohi. Aku menundukkan kepala, membiarkan bahuku merosot, seolah kata-katanya menghantamku seberat palu godam. Aku memejamkan mata sejenak, menahan diri agar tidak tertawa melihat betapa klisenya dialog ini. Aku pura-pura terkejut dan terluka, lalu mengangkat kepala perlahan. Akting? Setelah setahun menikah? Setelah semua yang kita jalani, aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti bisikan terluka. Aku menunjuk ke sekeliling ruangan. Kenapa kamu mengatakan ini sekarang? Saat itulah Reno menyela. Dia berdiri berjalan mendekat dan meletakkan tangan di bahu Lisa, menunjukkan kepemilikan. Pria ini sangat menyukai drama. Karena sudah tidak ada gunanya lagi. Rencananya sudah selesai. Sekarang rumah ini bukan lagi milikmu, Fit. Aku memandang Reno. Kali ini, aku membiarkan mataku dipenuhi dengan rasa benci dan keterkejutan yang tulus.
Tentu saja aku membenci pria ini. Tapi aku memastikan benciku terlihat seperti benci seorang suami yang dikhianati. Bukan seorang pengusaha yang disabotase. Siapa kamu? Dan apa maksudmu? Rumah ini bukan milikku. Tanyaku. Nadaku mulai naik, menunjukkan kemarahan yang tertahan. Aku Reno, calon suami Lisa. Jawabnya dengan sombong. Dan maksudku adalah, Lisa sudah menjual rumah ini tadi siang. Transaksi sudah selesai. Semua dokumen sudah sah dan ditandatangani. Aku membiarkan diriku terhuyung mundur selangkah. Aku menunjuk ke arahnya. Jariku gemetar. Gemetar karena menahan diri untuk tidak memukulnya. Tapi itu terlihat seperti gemetar karena syok. Kamu sudah menjualnya. Bagaimana bisa, Lisa? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Lisa tertawa kecil. Tawa itu dingin dan kejam. Tanda tangan. Kamu terlalu percaya, Fit. Kertas kosong yang kamu tanda tangani untuk kartu nama baru itu sudah cukup. Dengan bantuan Reno dan koneksinya, notaris tidak akan curiga. Kami sudah menyelesaikan semuanya. Rumah ini sudah laku 7 miliar. Dan kami sudah mendapatkan uangnya. Dia berjalan kembali ke sofa dan mengambil amplop coklat tebal yang sudah kulihat dalam kisah sebelumnya. Dia kembali ke hadapanku dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Ini, katanya, melemparkan amplop itu ke dadaku. Amplop itu jatuh di kakiku. Jatahmu 10 juta rupiah. Anggap saja ini uang tutup mulut dan bekalmu untuk memulai hidup baru. Mulai sekarang, kamu harus keluar dari rumah ini. Pembeli akan datang besok pagi untuk serah terima kunci. 10 juta untuk rumah, 7 miliar. Pukulan emosional ini benar-benar membuatku ingin meluapkan amarah yang sesungguhnya. Tapi aku menahannya dan aku harus terlihat hancur. Aku berlutut perlahan, berpura-pura mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Aku melihat ke dalam amplop, uang kertas lembaran 100 ribuan. Betul, persis 10 juta. Uang yang sangat tidak berarti. Aku menatap Lisa dari posisi berlutut, mencoba menyalurkan semua rasa sakit yang kupalsukan ke dalam mataku. Kamu setega ini, Lisa. Aku memberikan semua yang terbaik untukmu, dan kamu membalasnya dengan menjual rumah kita untuk pria ini. Reno yang sudah bosan dengan drama itu tampak tidak sabar. Sudahlah, Lisa, dia sudah tahu. Ambil uangnya dan suruh dia pergi. Kita masih harus memesan penerbangan ke luar negeri malam ini. Dengar, Fit, aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Reno. Kami akan menikah dan hidup mewah dengan uang yang kita dapatkan dari aset bodohmu ini, kata Lisa. Aku bangkit berdiri. Aku menatap lurus ke mata Lisa kemudian ke Reno. Aku menahan amarahku yang sesungguhnya. Aku harus memberikan mereka kesan bahwa mereka menang sepenuhnya. Baiklah, kataku. Suaraku serak penuh kekalahan. Aku akan pergi, kalian menang, kalian berhasil menghancurkan hidupku. Aku harap kalian bahagia. Dengan uangku, aku mengambil tasku, memutar badan, dan berjalan menuju pintu. Punggungku terasa panas oleh tatapan kemenangan mereka. Aku tidak menoleh. Aku harus pergi, meninggalkan panggung sandiwara ini sebelum mereka menyadari bahwa aktor utama mereka, David, sudah memiliki kejutan di babak terakhir yang belum mereka baca. Aku melangkah keluar dari pintu utama, meninggalkan mereka berdua dengan tawa kemenangan mereka, yang sebentar lagi akan berubah menjadi tangisan penyesalan yang pahit. Aku baru saja menutup pintu, mereka tidak tahu. Di saat yang sama, tim khusus Bimo sedang bersiap. Mereka pikir sandiwara selesai. Padahal, klimaksnya baru saja akan dimulai. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah itu, berjalan ke arah mobil yang kuparkir agak jauh. Aku berjalan dengan langkah yang sengaja kupercepat, seolah aku ingin segera menjauh dari mimpi buruk yang baru saja kualami. Tapi begitu aku mencapai mobil dan memastikan aku berada di luar jangkauan pandangan jendela rumah, seluruh postur tubuhku berubah. Rasa hancur itu hilang seketika, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan senyum tipis yang penuh kemenangan. Aku mencondongkan badan ke belakang, menyalakan mesin mobil, dan mengeluarkan ponsel pribadiku yang lain. Ponsel yang tidak pernah diketahui Lisa. Aku mengirim pesan singkat kepada Bimo. Pesanku hanya terdiri dari 3 kata. Waktunya sudah tiba, aku tahu dalam hitungan menit. Tony dari kantor notaris akan mengirimkan laporan pertama ke kepolisian sektor setempat. Laporan tentang dugaan pemalsuan dokumen properti yang baru saja mereka temukan. Rinciannya sangat spesifik. Sertifikat hak milik rumah di Blok H5 yang diserahkan oleh Lisa dan Reno dicurigai tidak sah. Karena kepemilikan sah, rumah itu sudah terdaftar atas nama PT Surya Agung Properti. Laporan itu sengaja dirancang untuk menciptakan kebingungan awal dan menghentikan segala upaya mereka untuk meninggalkan kota.
Aku memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi. Sekitar 2 blok dari rumah, aku tidak ingin berada terlalu jauh, karena aku ingin menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Tetapi juga tidak ingin terlalu dekat, sehingga mereka bisa melihatku. Aku duduk di mobil, menunggu, seperti penonton yang menantikan adegan klimaks dalam drama yang sudah ia sutradarai sendiri. 15 menit terasa seperti 1 jam. Aku membayangkan Lisa dan Reno di dalam rumah. Mereka mungkin sedang merayakan, bersulang dengan sampanye curian, atau sibuk merencanakan detail pernikahan mewah mereka di luar negeri. Mereka pasti sedang menghitung 7 miliar rupiah di kepala mereka. Merasa bahwa mereka telah mengalahkan David, si suami kaya yang terlalu bodoh untuk menyadari pengkhianatan di depan mata. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Bimo. Laporan pertama sudah masuk. Tony melaporkan bahwa tim notaris sedang diinvestigasi karena kecerobohan dalam memproses dokumen yang diragukan keabsahannya. Ini akan menunda semuanya. Aku tersenyum puas. Penundaan, itu bagus. Itu akan membuat Lisa dan Reno panik. Mereka pasti akan segera menyadari ada yang salah. Mereka akan mencoba menghubungi notaris, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi semua jalan keluar sudah kublokir. Mereka terjebak di dalam jaring yang kubuat. Dan kemudian aku melihatnya dari sudut pandangku. Aku melihat sebuah mobil hitam tanpa label parkir sekitar 100 meter dari gerbang rumahku. Mobil itu tampak mencurigakan, diikuti oleh sebuah mobil sedan biasa di belakangnya yang juga berisi beberapa orang berpakaian formal. Mereka adalah tim khusus dari kepolisian yang menangani kejahatan finansial yang disiapkan oleh Bimo untuk laporan kedua. Aku segera mengirim pesan lagi pada Bimo. Jalankan laporan kedua sekarang. Laporan kedua jauh lebih berbahaya bagi mereka. Laporan pertama hanya tentang perselisihan properti dan pemalsuan dokumen, yang bisa jadi berujung pada gugatan perdata. Tapi laporan kedua adalah tuduhan kejahatan finansial serius. Kepemilikan dan penggunaan uang palsu dalam transaksi properti bernilai miliaran rupiah. Itu adalah kejahatan berat yang akan ditangani oleh tim khusus. Dan tidak ada negosiasi. Aku menarik napas dalam-dalam. Mataku tertuju pada rumah itu. Aku mengeluarkan amplop berisi 10 juta yang tadi dilemparkan Lisa. Aku merobeknya dan membuangnya ke jok belakang. Tepat saat itu alarm mobil hitam berbunyi nyaring. Mobil itu maju perlahan ke depan gerbang rumah. 2 orang pria berbadan tegap turun, diikuti oleh 2 orang lagi dari mobil di belakang. Mereka mengenakan jaket bertuliskan Satgas khusus di punggung mereka. Mereka segera menekan bel rumahku. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin murni. Ini bukan lagi sandiwara. Ini adalah klimaks yang nyata. Aku bisa membayangkan kepanikan di dalam. Lisa pasti melihat mobil itu dari jendela. Mereka pasti berpikir itu adalah notaris yang datang untuk menanyakan kejelasan dokumen. Tapi kehadiran tim khusus dan mobil polisi tanpa label pasti membuat mereka menyadari bahwa ini lebih serius. Pintu rumah terbuka. Lisa yang membukanya. Wajahnya tampak bingung dan sedikit cemas. Di belakangnya Reno berdiri. Ekspresi arogannya sudah menghilang, digantikan oleh ketakutan yang jelas. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa melihat gestur dari jarak ini. Satgas itu menunjukkan lencana, kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, aku melihat keributan di ruang tengah. Lisa terlihat berteriak, dan Reno mencoba menahan tim itu. Tapi dihentikan dengan cepat. Lalu seorang anggota Satgas keluar membawa 2 tas tangan mewah milik Lisa dan Reno. Mereka membuka tas itu di teras, mengeluarkan isi tas di depan Lisa dan Reno, di bawah pengawasan ketat. Aku yakin, mereka sedang menghitung uang tunai palsu 1 miliar itu. Reno tampak seperti kehilangan warna di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Lisa dengan panik. Lisa berteriak histeris, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Saat itulah Reno menyadari bahwa uang yang mereka pegang adalah bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Dan Lisa menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan David, tetapi juga kebebasannya. Aku tersenyum tipis. Mereka tidak tahu aku tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku tidak hanya membiarkan mereka mengambil uang palsu, tetapi aku juga yang memastikan mereka tertangkap basah dengan bukti itu. Aku mengeluarkan ponselku lagi dan menelepon Lisa. Aku tahu dia akan menjawabnya. Panggilan dari David si bodoh mungkin menjadi satu-satunya pelarian yang tersisa di benaknya saat ini. Ponsel Lisa berdering. Aku melihat dia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya masih menatap uang yang berhamburan di teras. Dia mengangkat teleponnya. David, tolong ada polisi. Mereka bilang, aku pakai uang palsu. Ini pasti salah. Kamu harus bantu aku sayang.
Suaranya di telepon terdengar histeris. Aku berdaham pelan. Dan disinilah aku membongkar kartu asku. Uang palsu. Tentu saja itu uang palsu, Lisa. Kamu pikir uang tunai 1 miliar hasil penjualan rumah yang sah akan dicairkan tanpa proses audit bank yang rumit? Keheningan melanda di ujung telepon. Lisa pasti bingung. Kamu tahu, Fit? Bisiknya dengan suara tercekat. Tentu saja aku tahu. Aku tahu sejak kamu mulai mencari notaris itu. Aku tahu sejak kamu mulai mencuri tanda tanganku. Dan aku tahu sejak kamu berencana menikahi gigolo rendahan itu dengan uang dari asetku. Aku melihat Reno yang mendengar percakapan itu, segera merebut telepon dari tangan Lisa. Wajahnya merah padam, karena amarah dan ketakutan David. Kau yang merencanakan ini, teriak Reno di telepon. Aku hanya memberikan apa yang kamu minta, Reno. Uang tunai 1 miliar. Dan kepemilikan rumah itu. Yang sayangnya, sudah kualihkan ke nama PT-ku 3 bulan lalu. Yang kamu jual hanyalah sebidang tanah kosong di pinggiran yang nilainya 70 juta rupiah. Dengan sertifikat palsu yang kalian paksakan. Kalian tidak hanya melakukan penipuan dan pemalsuan, tapi sekarang kalian juga punya bukti kuat kepemilikan uang palsu di tangan. Selamat, kamu berhasil menghancurkan dirimu sendiri dan wanita yang kamu klaim cintai. Hanya demi uang. Aku mengakhiri panggilan itu. Aku melihat Reno melempar ponsel Lisa ke lantai dengan marah. Satgas itu segera memborgol mereka berdua. Mereka terlihat melawan, berteriak, dan menuduh, tapi sudah terlambat. Permainan sudah berakhir. Aku menyalakan mobil. Aku tidak perlu melihat lebih lama lagi. Aku sudah mendapatkan kepuasan yang kuinginkan. Aku menginjak gas, meninggalkan rumah itu. Rumah yang kini terasa suci kembali. Aku mengendarai mobilku menuju jalan tol, menuju awal yang baru. Tanpa beban, dan tanpa penipu. Aku memang dikhianati. Tapi, aku tidak pernah kalah. Aku mengemudi dengan perasaan lega yang sudah lama tidak kurasakan. Sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Di kaca spion, bayangan rumah besar di menteng itu perlahan menghilang. Bersamaan dengan suara sirene yang mulai menjauh. Sirene itu bukan lagi alarm bagi bahaya yang mengancamku, melainkan melodi keadilan yang kupesan sendiri. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Karena telah menjebak mereka. Lisa dan Reno telah merencanakan untuk menghancurkan hidupku, mengambil seluruh hasil kerjaku, dan meninggalkanku tanpa apa-apa kecuali 10 juta dan luka. Balasan yang kuberikan adalah pembalasan yang setimpal, setidaknya secara hukum dan moral. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari ketamakan dan kejahatan mereka. Aku melaju di jalan tol, membiarkan pikiran berkelana sejenak. Aku mengingat Lisa yang panik, Reno yang marah tak berdaya, semua akting mereka, semua senyum palsu mereka selama setahun terakhir, kini terbayar dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah pelajaran yang pahit tentang kepercayaan. Aku belajar bahwa cinta yang kubayangkan tulus, ternyata hanyalah topeng dari niat jahat. Namun berkat insting bisnis dan kehati-hatianku yang mendalam, aku berhasil melindungi diri dan asetku. Bahkan sebelum badai itu datang, beberapa jam kemudian, aku tiba kembali di apartemen studio kecilku di Kebayoran Baru. Tempat ini memang tidak semewah rumah menteng. Tapi di sini ada kedamaian. Di sini aku aman. Aku mengeluarkan laptop dan segera menghubungi Bimo. Ia memberitahuku bahwa Lisa dan Reno sudah dibawa ke kantor kepolisian. Reno mencoba menyalahkan Lisa sepenuhnya, mengklaim dia tidak tahu apa-apa tentang pemalsuan dokumen dan uang palsu. Tapi kesaksian Tony dan bukti transaksi yang terperinci tidak memihak padanya. Lisa di sisi lain menangis terseduh-seduh, memohon agar aku menarik laporan itu, menjanjikan segala hal, bahkan mengancam akan bunuh diri. Aku mendengarkan laporan Bimo tanpa ekspresi. Biarkan proses hukum berjalan, Bimo. Jangan ada campur tangan. Aku ingin mereka menghadapi semua tuduhan yang ada. Aku akan memberimu semua dukungan legal yang dibutuhkan untuk memastikan mereka mendapatkan proses yang adil. Dan juga hukuman yang setimpal, kataku tegas. Aku tidak lagi terpengaruh oleh air mata Lisa. Air mata itu sama palsunya dengan cinta yang ia berikan padaku. Aku menutup laptop dan berdiri di depan jendela, memandang kota Jakarta yang masih terang benderang di malam hari. Aku tidak lagi memikirkan kerugian emosional atau pengkhianatan yang kualami. Fokusku kini adalah masa depan. Perkawinanku dengan Lisa akan segera berakhir. Dan karena ia sudah melakukan tindakan kriminal dan pengkhianatan yang jelas, proses perceraian pasti akan berjalan cepat dan menguntungkan di sisiku. Semua aset termasuk rumah di Menteng yang kini resmi di bawah PT-ku. Malam itu, aku tidur nyenyak. Tidak ada lagi kekhawatiran yang mengganjal. Tidak ada lagi kecurigaan yang samar. Aku sudah membersihkan hidupku dari racun yang kubiarkan tinggal di rumahku. Pagi harinya aku bangun, membuat kopi,
kopi biasa tanpa aroma vanila, dan mulai merencanakan langkah bisnisku berikutnya. Aku tidak perlu mencari rumah baru. Aku sudah punya rumah. Aku hanya perlu melanjutkan hidupku, menjadi David yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang kucintai dan kupercayai. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Rita, sekretarisku. Rita, tolong siapkan pertemuan dengan Bimo untuk mengurus proses perceraian. Dan tolong pesan tiket ke Bali untukku, 1 orang saja di villa yang sama. Aku hanya butuh seminggu untuk sendiri. Perintahku, aku akan tetap ke Bali. Tapi kali ini, aku pergi untuk merayakan kebebasanku sendiri. Kisah ini mungkin dimulai dengan pengkhianatan, tetapi berakhir dengan penemuan kembali diriku dan kedamaian sejati yang tak ternilai harganya. Hikmah dan pelajaran hidup yang paling mendalam dari kisah David adalah bahwa kepercayaan harus selalu didampingi oleh kewaspadaan, terutama dalam hal yang menyangkut aset dan harta benda bernilai tinggi. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun cinta bisa membuat seseorang buta, insting dan logika bisnis tidak boleh dikesampingkan. David yang terlihat bodoh dan mudah dibohongi karena cintanya, sejatinya adalah sosok yang selalu berpikir ke depan dan melindungi diri dengan lapisan hukum yang kuat, seperti membalik nama aset ke perusahaan. Pelajaran utamanya adalah bahwa dalam hubungan, terutama yang melibatkan kekayaan, selalu siapkan rencana B dan perlindungan hukum, bukan karena tidak percaya pada pasangan, tetapi karena uang seringkali dapat mengubah karakter seseorang. Pengkhianatan Lisa dan Reno menunjukkan bahwa ketamakan dapat merusak janji suci. Namun, kecerdasan dan persiapan David membuktikan bahwa integritas dan tindakan yang terencana dapat membalikan keadaan. Kesimpulannya, jangan biarkan emosi mengalahkan akal sehat dalam melindungi hasil jerih payahmu, dan biarkan keadilan ditegakkan. Bahkan, ketika itu harus dilakukan dengan strategi yang cerdik.